Di sanalah diberikan ijazah asli itu. Kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Itulah pernyataan dari Arsul Sani dan Beni Harman. Adi, kembali. Seandainya, apa yang dikatakan Beni kemudian dengan menunjukkan ijazahnya, apakah kasus ini juga akan selesai sebetulnya? Saya tidak terlampau yakin, sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli. Karena ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum. Bisa di Kapolda ataupun pengadilan yang saat ini sedang digugat. Karena hanya dengan cara itu, semua persoalan ini selesai. Karena kalau bicara tentang klaim, kalau bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi legalisir yang dimunculkan di media sosial, kan klaimnya paling benar, paling soheh, paling saling tunjuk satu sama yang lain, dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini, Bang, menurut saya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun tidak akan dirawat terus ya? Akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutus ini semua adalah persoalan hukum. Nanti hukum akan memutuskan siapa yang sebenarnya disebut asli, siapa yang disebut menfitnah, termasuk juga dianggap tidak. Sampai tahun 2029 nggak akan selesai ya? Tidak akan selesai. Ini akan panjang sepanjang-panjangnya. Itu yang saya tangkap. Baik Pak Suban, saya mau tanya, sebelum kasus gugatan perdata Anda disidangkan di PN Pusat, sudah ada nggak sih pertemuan dengan pihak kuasa hukumnya Gibran maupun KPU? Begini Pak, sebelum saya gugat ini, saya kasih somasi ke baik ke Gibran maupun ke KPU. Tapi diabaikan Pak. Diabaikan. Terus? Lalu saya gugat. Gitu habis waktunya gugat. Terus? Pertama saya gugat ke TUN untuk KPU-nya. Karena memang hukum acaranya begitu. Tapi saya kena dismissal di situ. Dismissal proses. Ya, karena udah lewat 90 hari. Dan itu sekaligus untuk mengunci di perkara ini. Karena kalau minta eksepsi absolut, nanti udah nggak ada pengadilan lagi untuk KPU. Maka pengadilannya ikut ke Gibran di pengadilan umum. Nah, saya juga pengen menjawab siapa yang diuntungkan untuk ini semua. Enggak, pertanyaan komunikasi selanjutnya apa sebelum sidang dimulai? Pertemuan dengan kuasa hukumnya Gibran? Jadi dalam sidang itu ada dikasih forum mediasi, Pak. Ada di forum mediasi itu seharusnya para prinsipal itu datang. Baik tergugat maupun penggugat. Nah, dalam permintaan saya di mediasi itu kan damai itu. Saya minta KPU dan Gibran minta maaf. Kedua mundur. Karena dalam mediasi tidak boleh menyentuh pokok perkara. Itu yang difasilitasi oleh pengadilan? Iya. Di luar pengadilan, apakah ada pertemuan? Ada pertemuan, tapi nggak terjadi perdamaian, Pak. Apa dipertemukan apanya? Ya, itu konsumsi pribadi aja, Pak. Oh, jadi ada pertemuan informal? Ada, iya. Dan tidak dibuka untuk publik? Nggak bisa, Pak, itu. Baik. Karena itu di luar pengadilan. Di luar pengadilan, Mas Umam, kembali tadi ya, ini kan kemudian akan dirawat sampai, kalau Adi kan mungkin sampai 2029, dan Beni pun kemudian mengungkap, ya ini kenapa sih nggak diselesaikan aja gitu loh. Nah, kalau pandangan Mas Umam, kalau seandainya logikanya Beni itu kemudian dilakukan, ini nggak case close atau tetap akan berkepanjangan sih sebetulnya? Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Beni cukup logik ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu kompleks. Kalau misal kemudian ditunjukkan ke publik, atau kalau misal kita menggunakan logika hukum, ya dibawa saja ke proses pengadilan, sehingga kemudian ada pembuktian yang sifatnya memang
legal formalnya itu sudah bisa menjadi patokan bersama, sehingga kemudian tidak menjadi sebuah hal-hal yang selalu repetitif, kemudian mengoyak konsentrasi publik, kemudian dinamika politik juga menjadi tidak produktif dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Mas, kalau misal kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu menjadi let's say jurisprudensi, let's say menjadi hal yang kemudian bisa menjelaskan tabayun secara clear ya, sehingga kemudian asbabul wurudnya itu bisa dijelaskan secara terbuka. Kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir Pak Jokowi juga berhak hidup tenang, nggak ada bayang-bayang omongan-omongan dari sekitar, dari masyarakat yang barangkali sekarang sudah terbelah modelnya like and dislike. Padahal ini kan hal sederhana, ditunjukkan, dibuktikan. Saya pikir sesuatu yang cukup sederhana. Kalau misal itu dilakukan lagi, energi politik kita bisa kita gunakan pada hal yang jauh lebih bermanfaat ke depan. Kita coba dengar ya pernyataan dari Ade Armando ya, juga dari PSI soal kontroversi soal ijazah. Tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Oke, ini sikap Ade, ini memang sikapnya PSI gitu, menebak-nebak siapa yang bermain dari ijazah itu gimana, Ade? Enggak, kalau dari PSI sendiri kami tidak pernah membicarakan soal tebak-tebakan siapa-siapanya ya. Itu menjadi ranah pribadinya Bang Ade dan ya bebas-bebas saja. Ya. Begini, saya ingin menanggapi statement dari Prof. Umam barusan ya, terkait dengan ya kalau mau cepat ya tunjukin aja, kayak gitu. Kita baru saja melihat Pak Asrul Sani melakukan itu. Dan seolah-olah itu digunakan ya untuk kemudian memojokkan orang yang sedang dituduh, tapi tidak menunjukkan, ya, untuk membuktikan tuduhan si penuduh. Kayak begitu, ya. Kalau misalnya Pak Jokowi lakukan ini lama-lama terjadi pergeseran norma. Kenapa saya katakan kayak begitu? Dalil ya. Kita itu menganut norma bahwa mereka yang menuduh, maka merekalah yang harus membuktikan. Enak banget Anda, ya, misalnya nih, kawan-kawan di sini saya tuduh. Lalu saya bilang, buktikan dong tuduhan saya salah. Nggak begitu logikanya. Gitu. Jadi jangan mau ya, nanti lama-lama ini jadi presiden. Dan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani, ini digunakan sebagai presiden untuk nge-push, dalam hal ini adalah kubu Pak Jokowi, untuk menunjukkan yang asli. Pak Jokowi nggak masalah ya untuk menunjukkan yang asli, ya, asalkan itu di ruang yang tepat, gitu. Ruang yang tepat itu seperti apa misalnya? Baik. Ruang yang tepat itu misalnya di pengadilan. Di pengadilan, ya. Kalau tadi omongannya Bang Ade itu gimana? Ada PDIP, ada 212, kemudian juga Demokrat, itu gimana? Ya kalau memang Ade Armando itu dianggap representasi pribadinya, mestinya harus diingatkan juga. Karena wajah Ade Armando itu ada dua wajah. Wajah Cokro TV, yang kedua PSI. Tidak ada wajah yang lain. Karena pernyataan ini tidak ada teguran, tidak ada evaluasi. Publik itu mengamini seakan-akan Ade Armando mewakili PSI. secara keseluruhan suasana batin PSI. Yang sebenarnya orang seperti Bung Uki juga akan mengatakan yang sama. Seperti halnya disampaikan oleh Ade Armando. Cuman sedang menjaga perasaannya. Ade Armando lah yang kemudian gaspol dan relatif mau agak sedikit vulgar menyebut soal siapa yang disebut probability yang dikait-kaitkan dengan soal isu ijazah ini. Itulah yang saya sebut, kalau memang Ade Armando ini offset, tidak mewakili partai, diingatkan dong, jangan diulang-ulang. Karena sampai hari ini tidak ada ingatan-ingatan yang terkait dengan bahwa Ade Armando itu dianggap sebagai sesuatu melampaui kewenangannya sebagai. Jadi menurut Anda yang diuntungkan siapa sih sebenarnya? Kalau mau jujur, yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran. 10 bulan ini nggak ada tema lain selain Jokowi dengan Gibran, Pak. Teman-teman mari kita cek, tanya ke Pak Prabowo diuntungkan nggak? Per hari ini yang saya khawatirkan, program-program populis rakyat
yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, Bang. Kan MBG itu adalah program yang sangat strategis loh. Ribuan dan bahkan jutaan target adik-adik kita mendapatkan makanan yang bergizi. Soal koperasi Desa Merah Putih ingin membangun ekosistem ekonomi di desa, nggak diomongkan, Bang, ini bareng. Umam tadi sudah ngomong, ayolah bicara tentang hal-hal yang sifatnya produktif, soal infrastruktur, soal bagaimana interkoneksi antara satu wilayah dengan yang lain. Jadi Prabowo dirugikan? Kalau mau kita mau jujur, pembicaraan terkait dengan program strategis per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik presiden di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional, tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu, Bang. Back to hitoh, ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi. Dulu, Bang Budiman, dulu saya sempat ngomong kayak gini, waktu awal-awal kasus ijazah ini dipersoalkan. Saya ngomong, nggak produktif soal ini, nggak bagus ngomong soal isu ijazah yang menurut saya tidak memiliki impact apapun ke belakang, tidak akan mengeliminir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi pasti tuduhannya, ini pasti termol jilid baru. Itulah yang saya sebut, sangat mensimplifikasi dan tuduhan-tuduhannya. Nah, ketika Bung Umam misalnya, ayo long, seperti Arsul Sani, pasti akan disebut ini bagian dari kelompok yang ingin supaya Pak Jokowi menunjukkan aslinya. Bung Uki ketika bilang semua orang punya hak untuk ngekip bahwa ijazahnya itu hanya boleh disampaikan di ruang-ruang yang sifatnya terbatas oleh pengadilan, oleh hukum dan seterusnya, itu pasti dianggap sebagai termol jilid pertama. kan itu yang kemudian terjadi di kita. Apakah kemudian soal ijazah ini akan bereskalasi menuju 2029? Kita jawab setelah jeda berikut ini.